Baik, sudah anak-anak. Eh, Baik, anak-anak, sudah kelihatan. Sudah Bapak, sudah. Oke. Ya, sudah, Pak. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat Selamat siang. siang. Ya, berjumpa kembali di mata pelajaran agama Hindu bersama Bapak. Nah, kesempatan hari ini, mari kita awali pembelajaran menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya supaya kegiatan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Enggih, berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat Pak Guru. Bapak, baik Oh, Bapak. nggih, Hastungkare, nggih, semuanya sehat. Semoga hari ini tidak ada yang sakit, nggih. Eh, Sebelum itu, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir temannya hari ini? Semuanya hadir Bapak. Semua hadir, Pak Guru. Oh, Hadir, nggih. Pak. Ya, bagus. Untungnya hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kalian juga semuanya hadir, nggih. Sebelum itu, minggu lalu materi pembelajaran kita itu adalah terkait dengan Punarbawa. Ya, terkait dengan Punarbawa sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, tentu sebagai seorang siswa, nah, kualitas seperti apa yang kalian perbaiki? Ya, yang pertama tentu sebagai seorang siswa adalah kewajibannya adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menjalankan swadharma atau kewajiban yaitu adalah belajar. Kan seperti itu. Selain belajar juga adalah kualitas yang perlu diperbaiki itu adalah sikap dan perilaku. Nah, tujuannya ya tentu supaya setelah tamat dari SMK, anak-anak bagi yang melanjutkan silakan melanjutkan. Bagi yang tidak bisa diharapkan bisa langsung bekerja. Nah, dalam agama Hindu itu ada beberapa yang disebut dengan catur warna. Nah, maka dari itu materi pembelajaran kita hari ini adalah catur warna dalam kehidupan masyarakat. Nah, semoga materi yang Bapak sampaikan nanti bisa kalian pahami dengan baik. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan pengertian catur warna. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian dari catur warna. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menentukan perbedaan antara catur warna dengan kasta, seperti itu. Nah, untuk metode pembelajaran kita hari ini adalah nanti setelah Bapak menyampaikan materi terkait dengan catur warna, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, nanti akan ada permasalahan yang akan kalian selesaikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah hasilnya sudah selesai, masing-masing kelompok akan satu orang untuk mewakili presentasi hasil diskusinya. Bagaimana? Siap untuk belajar hari ini? Siap Siap, Bapak. siap, Nah, nggih. Bapak. Nah, baik. Bapak akan lanjutkan. Nah, di antara kalian, apa ada yang pernah mendengar istilah catur warna? Nah, ada yang tahu catur warna itu apa? Catur artinya? 4, Iya, bagus. Dengar Sudiarsana. Catur itu artinya 4. Kalau warna berarti? kelompok atau golongan Ya, masyarakat kelompok dalam agama atau Hindu. iya, kelompok, golongan atau pilihan, betul sekali. Nah, kata catur warna itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, yang dibentuk dari akar kata catur
yang berarti 4, dan warna yang berarti pilihan. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka catur warna adalah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Nah, jadi profesi ini ditentukan oleh yang namanya sifat dan pembawaan. Bukan berarti profesi ini berdasarkan atas keturunan, tidak. Jadi apa minat dan bakat kalian, itu yang akan kalian kembangkan. Sehingga nantinya akan menjadi warna yang menjadi pilihan dari kalian masing-masing. Nah, pengertian warna adalah profesi menurut pembawaannya dan fungsinya masing-masing. Nah, kemampuan atau warna adalah anugerah dari Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kita wajib mensyukuri. Nah, mensyukuri apa yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widi Wasa terkait dengan kemampuan, bakat, dan minat kita masing-masing. Sehingga nantinya kalian dapat mengembangkan apa yang menjadi bakat dan kemampuan kalian, sehingga nantinya itu akan menjadi sebuah profesi atau pekerjaan seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, setelah mempelajari pengertian dari catur warna, yang kedua adalah bagian-bagian dari catur warna. Nah, dari kalian ada yang tahu apa bagian-bagian dari catur warna? Yang pertama, nah, dari Kadek Brahmana, Arte mungkin. Bapak. Yang pertama adalah Brahmana, iya, Brahmana, Brahmana, betul. Yang kedua, Satria, Satria, Kesatria, Waisya, Vaishya, dan Sudra, Bapak. Waisya, dan Waisya, iya, Sudra, Sudra. benar Vaishya, sekali. Sudra. Nah, bagian-bagian catur warna itu, semua profesi yang dilaksanakan itu adalah sebagai implementasi dari pengabdian diri kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Maka itu menjadi alat penyempurna dari jiwa. Nah, makanya kita bahwa bekerja itu, profesi itu adalah bagian dari serada, seperti itu. Makanya di umat lain mengatakan kerja adalah bagian dari iman, seperti itu. Nah, ketulusan inilah yang harus diperhatikan oleh setiap individu dalam melaksanakan kewajibannya sebagai manusia. Jadi, kita melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan kewajiban itu berdasarkan atas keikhlasan. Ya, tanpa memikirkan yang namanya hasilnya. Kita jalankan dulu kewajiban kita. Nah, tadi catur warna dalam kehidupan masyarakat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, seperti yang anak-anak sebutkan tadi, yang pertama adalah Brahmana warna. Ya, adalah individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. Nah, Brahmana warna ini contohnya seperti Pinandite atau Pandite, seperti itu. Kalau di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, siapapun yang memiliki kemampuan dan memiliki keahlian pengetahuan Weda atau pengetahuan rohani, sesungguhnya mereka termasuk dalam profesi Brahmana. Nah, yang kedua adalah kesatria warna. Nah, kesatria warna adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara atau di bidang pemerintahan. Dalam kenegaraan, mereka bertugas menjaga keamanan negara. Nah, contohnya seperti polisi, TNI, nah, Satpol PP juga termasuk bagian dari kesatria warna. Yang ketiga adalah Waisya warna, adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang perekonomian atau perdagangan dan juga pertanian. Siapapun mereka, ya seorang waisya warna yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, perdagangan, dan pertanian, maka mereka itu disebut dengan waisya warna. Nah, yang keempat adalah warna, contohnya adalah sudra warna. Nah, sudra warna
memiliki arti bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau mengabdikan dirinya hanya menggunakan tenaga. Nah, seseorang disebut sudra karena ia memiliki kelebihan, yaitu kelebihan mereka dalam bidang pelayanan pada kehidupan duniawi seperti seorang karyawan ataupun buruh. Nah, itulah sekelompok masyarakat atau orang yang tergolong dalam sudra warna. Artinya mereka hanya sebagai di bidang pelayanan dan mengabdikan menggunakan tenaganya. Nah, setelah mendengar apa namanya pemaparan materi dari Bapak, ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengertian catur warna ataupun bagian-bagian dari catur warna? Kalau ada, Tidak tidak ada ada, nggih? Pak. Jelas, Pak. Ada Pak Oh, Guru, baik. sudah Ya, jelas Pak Guru. kalau sudah jelas, baik. Nah, karena sudah jelas semuanya, Bapak akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nih, nanti silakan Bapak bagi ke dalam 4 kelompok. Anak-anak kerjakan tugas yang Bapak berikan. Eh, hari ini Bapak akan kirimkan LKPD. Bapak bagikan LKPD-nya. Bagi yang LKPD ini bisa di-download di linknya ataupun Bapak akan bagikan sekarang. Nah, baik, kelompok sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Sekarang, diskusikanlah permasalahan di bawah ini. Yang pertama, mengapa di masyarakat masih ada perbedaan pemahaman antara catur warna dan catur kasta sampai sekarang? Yang kedua, apakah ajaran catur warna memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat? Nah, nanti silahkan dijelaskan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak berikan waktu 30 menit ya untuk kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, silahkan salah satu dari kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan, Bapak berikan waktu 30 menit. Materi bisa kalian cari di internet, ya. Siap Diskusi. Bapak. Ya, diskusi dengan baik dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang mengalami kesulitan dalam diskusi? Tidak Bapak, kami sedang diskusi dengan teman-teman Oh, Bapak. silakan. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Kelompok saya sudah Bapak. Oh iya, nah, luar biasa kelompoknya Kadek Arte. Berarti ini kelompoknya aktif-aktif semua. Nah, silahkan dari kelompoknya kelompok 1, kelompok Kadek Arte untuk mempresentasikan salah satu dari permasalahan yang ada di LKPD. Silahkan Kadek Arte. Baik Bapak, izin Bapak, saya mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kelompok ya Bapak ya. Silahkan Kadek. Baik, terima kasih Bapak. Halo teman-teman semuanya, mohon izin ya. Saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya sama teman-teman. Nah, tadi Bapaknya memberikan LKPD terkait dengan mengapa masyarakat masih ada perbedaan pemahaman antara catur warna dan catur kasta sampai sekarang. Nah, menurut kelompok kami, Bapak, nah, hal Silahkan tersebut Kadek. terjadi itu dari adanya namanya zaman kolonialisme, nah, gitu. Ya, Nah, pada saat bagus. zaman kolonialisme Belanda tersebut, karena ingin memperkuat kekuasaannya, dibuatlah sebuah sistem kasta, yaitu ada tinggi rendah. Nah, sehingga mudah untuk mengadu domba dan mudah untuk membuat masyarakat itu menjadi budak mereka. Seperti itu, Bapak. Ya, Nah, itu ya, yang sampai ya. sekarang itu masih ada kesulitan untuk menjelaskan bahwa catur warna dan kasta itu berbeda, bahwa yang benar itu catur warna yaitu profesi, Iya, karena profesi pada betul. dasarnya setiap manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan Bapak, berarti kan sama di mata Tuhan, tidak ada perbedaan. Nah, manusialah yang membedakan manusia gitu.
dianggap status sosialnya yang paling tinggi karena dia mungkin dulu keturunan raja atau keturunan Ya. panglima. Seperti itu Bapak. Itu yang menyebabkan sampai sekarang masih karena masyarakat masih agak sulit untuk diberikan pemahaman atau edukasi. Nah, seperti itu Bapak yang bisa kelompok kami sampaikan gitu. Nah, kemudian yang Baik, kedua, Kade. Yang kedua, apakah ya. apakah ajaran catur warna memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat? Nah, dari kelompok kami izin untuk Bapak Oke, silakan mempresentasikan itu Kade. bahwa ada keterkaitan. Karena apa? Eh, dengan kita memahami kalau kita misalnya ini saya ini kan sekolah nih Bapak, kan sekolah kita Ya, nih ya belajar Kade. di Ya. sekolah. Kemudian kebetulan saya ini kan ngambilnya SMK gitu jurusan otomotif. Nah, seperti jurusan otomotif berarti kan saya nanti otomatis jadi buruh Bapak memperbaiki mobil orang. Berarti saya menggunakan tenaga. Nah, otomatis saya itu jadi sudra Bapak gitu. Iya. Nggak mungkin saya jadi brahmana gitu. Nah, seperti itu yang bisa kami jelaskan Bapak. Nah, waktu kami Nah, kembalikan Bapak. Terima iya, kasih Bapak. bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, penjelasan dari kelompok satu yang diwakili oleh Kadek Arte sangat luar biasa sekali. Berarti Kadek Arte sangat memahami perbedaan pemahaman antara catur warna dan catur kasta di lingkungan masyarakat. Nah, untuk dari kelompok dua, ada lagi yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya Pak, Oh, silahkan, Nengah. ya Presentasikan hasil kerja kelompok dua. ini kebetulan kelompok dua saya hanya mengerjakan bersama kelompok yang nomor dua Pak Guru, Oh, silahkan, yaitu Nengah. Ya. apakah catur warna memiliki terkaitan erat dengan kehidupan masyarakat? Jelaskan. Ya memang sangat memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat tentang catur warna. Ya, termasuk tadi juga sudah disampaikan sama Kadek Arte dari kelompok satu bahwa kita sekarang sekolah di SMK dengan jurusan perdagangan. Jadi otomatis nanti kalau sudah tamat, saya akan bersama teman-teman yang di jurusan perdagangan akan bekerja langsung. Kemungkinan karena tidak ada biaya, jadi biar bisa mencari uang dulu untuk kehidupan kita, yaitu dengan berdagang atau berjualan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki pada saat belajar di SMK dengan jurusan perdagangan, biar bisa menghasilkan uang untuk membiayai diri kita. Itu Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih dari kelompok dua. Berikan aplaus untuk kelompok dua yang diwakili oleh Nengah Sudiarsana. Baik. Pemaparan dan penjelasan terkait dengan permasalahan di LKPD dari kelompok satu dan kelompok dua, kelompok tiga dan kelompok empat juga sudah sangat baik sekali. Nah, eh, berarti hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita adalah ada yang mau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Yang kita pelajari hari ini yaitu adalah terkait dengan pengertian dari catur warna, yaitu 4 pilihan profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Nah, dan yang kedua yaitu adalah bagian-bagian dari catur warna. Ya, yang pertama bagiannya adalah Brahmana, yaitu di mana contohnya adalah Pandita ataupun Pinandita. Contoh yang kedua adalah kesatria, yaitu polisi dan tentara. Yang ketiga adalah waisya, di mana contohnya adalah para pedagang dan juga petani. Nah, contoh yang keempat, bagian-bagian dari catur warna adalah sudra, nah, yaitu pelayan ataupun buruh. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita menyimpulkan eh, apa yang kita pelajari hari ini, untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait dengan catur warna, Bapak akan bagikan soal. Ya, 5 soal. Silahkan dikerjakan. Waktu pengerjaannya cukup 5 menit. Ya, silahkan dikerjakan anak-anak di buku lempirannya masing-masing. Inge Silahkan. Bapak, Inge. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Ntar dulu Ya, Pak, baru dapat 3 soal nomor Pak. 5 belum Pak. Nomor 5, nomor 3 nih saya salah ngulang nih Pak. Coret dulu Pak. Ya, bagi yang sudah selesai, ya, silahkan dikumpulkan. Saya sudah selesai. Ya, Iya, Terima kasih Pak kebetulan Guru. sudah bagus Sudah sekali. Pak. bagus.
Nah, setelah Bapak periksa dari hasil kalian ini sangat memuaskan sekali. Ya, di mana rata-rata ini ada yang mendapatkan 90, Desa Putu Karuni, Nengah 90, Kadek Arte 100, Ayuniati juga 100 ini. Sangat memahami sekali anak-anak di materi catur warna kali ini. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Saya tidak Menyenangkan Pak bertanya Guru. Bapak. Ya, Menyenangkan Pak Guru. ya, sangat luar Menyenangkan. biasa sekali. Teman-teman baik semua Setiap diajak pembelajaran belajar. harus dilakukan dengan rasa senang, ya. Nah, Ini Bapak. itu yang Bapak bisa berikan kepada kalian. Tentunya sebagai seorang siswa, apa yang menjadi kewajiban kalian harus semakin ditingkatkan untuk bisa menjadi warna atau profesi nantinya yang bisa kalian pilih sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Baik, dari Bapak cukup sekian. Anak-anak ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi? Oh, tidak ada. Nggih. Cukup. Ya, cukup. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, nggih, berdoa selesai. Nah, setelah sekarang silahkan anak-anak istirahat. Namun sebelumnya Bapak tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nggih, sampun Pak dosen. Di mana sekarang Bapak mengajarnya? Eh, Mohon izin untuk menjawab Pak dosen. Ya, Tiang mengajarnya nih ke di SMK 4 negara nih ke Pak dosen. oh SMK juga ya. Nggih, tapi Sudah nggih. berapa tahun? Di SMK tiang baru ini baru 4 tahun nih ke Pak dosen. Sebelumnya Oh, honor di SD. oh di SD. Nggih. SD, eh, di SD berapa tahun? Di SD dulu 7,5 tahun Pak dosen. Oh, lumayan, di atas dah belasan tahun jadi guru ya. Nggih. Baru belajar nih ke Pak dosen. Dua, oke. Di negara di mana sekolahnya Pak? Sekolahnya nih ke di Melayu nih ke Pak dosen. Oh di Melayu. Nggih. Oke. Kalau siswanya banyak Pak? Siswanya sekarang di SMK 4 nih ke 700-an Pak dosen. Ini banyak juga ya. Nggih, setengah Pak dosen. Bapak mengajar agama berberapa? Tiang di sekolah nih ke untuk guru agamanya nih ke 4 orang Pak dosen. Berapa orang? Pak Nggih. mengajar di kelas berapa aja? Dia mengajar di kelas 10 dan di kelas 11 Pak dosen. 10, 11. Nggih. Hmm, baik. Teman-teman guru di negara banyak juga suka-suka menulis ya. Waktu ini siapa tuh dia bilang menulis buku, dia satu apa bikin grup ya. Nggih, Pak dosen. Bapak ikut kini tim penulis buku? Oh, dan Pak Tidak. dosen, Oh, tidak, udah tidak. ikut ya. Nggih. Kalau penelitian-penelitian tindakan pernah? Kebetulan untuk penelitian tindakan nih ke yang belum pernah Pak dosen. Belum pernah. Nggih. Hmm, Terus kalau untuk kurikulum Merdeka, sejak kapan Pak diterapkan di sekolah sana? Untuk kurikulum Merdeka itu sejak sekarang udah mulai di kelas 12-nya Pak dosen. Berarti Jadi Pak, baru Pak sudah menerapkan ya. nggih di kelas 12 sekarang baru mulai Pak dosen. Kalau boleh yang tahu apa kira-kira kelebihan kurikulum itu dibandingkan dengan kurikulum yang lain? Kalau kelebihannya sekarang itu Menurut Bapak ya. menurut yang itu ini kan nggih, eh,
Artinya guru Nike diberikan keleluasaan Pak dosen untuk Betul. mengembangkan mungkin konten pembelajarannya, gitu kan. Terutama sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, Pak dosen. Tapi kalau siswanya mana lebih apa namanya lebih bisa menerima kurikulum ini dengan kurikulum sebelumnya? Nah, kalau lebih menerima terus terang waktu yang ke sana nih kan COVID. Nah sekarang tapi Oh, kalau oh, yang iya. lain lebih menerima sekarang kan Pak dosen. Iya. Oke, oke, oke. Bapak membuat ini ya apa rancangan modul project ya, Iya Pak dosen. buat ya. Iya. Apa saja Pak unsur-unsurnya Pak dari apa namanya dari rancangan itu? Masih Pak ingat? Aduh, apa lupa nih Pak dosen. Oke, nggak apa-apa. Iya, ampun Pak dosen. Oke, ya. Karena itu termasuk baru ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak dengan pengalaman di PPG ini, Bapak ada penambahan, tidak hanya pengetahuan juga pengalaman kan dengan teman gitu ya. Mungkin Bapak juga kalau ada hal apa nanti kan bisa kontak minimal dengan satu grup ini ya, satu kelas ini Iya masih nih Pak bisa dosen. Iya. komunikasi. Nanti kata ada hal-hal yang dia rasa mungkin sulit, nah apa namanya istilahnya itu saling sharing ya satu dengan yang lain ya. Iya Pak dosen. Jadi Bapak semoga eh, apa pembelajaran di PPG ini memberikan perluasan wawasan yang barangkali akan berguna bagi Bapak dan juga teman-teman yang lain Pak nggih. Iya Pak dosen. Sukses semua Pak dosen. Nggih, nggih. Hari ini kemanten Pak nggih, sukses semua Pak nggih. Iya, sukses semua Pak dosen. Sukses semua Lalu timbangan. nggih. Dilanjutkan Pak.